Najwa! Najwa! Najwa, bangun! Jadi, kamu akan pergi dengan perempuan ini? Ya, Ibu. Karena dia adalah istriku. Dan percayalah, aku terpaksa. Kami terpaksa melakukan ini. Karena sebenarnya kami ingin membahagiakan Ibu. Sekali lagi, aku mohon tolong maafin kami. Assalamualaikum, Ibu. Rehan, kenapa harus seperti ini kejadiannya? Aku gak mau kamu nentang ibu kamu kayak gini. Dan kamu meninggalkan beliau dengan kemarahan. Najwa, keputusan sudah diambil. Inilah yang ingin kulakukan. Kamu adalah istriku, dan aku ingin mengambil tanggung jawab penuhku sebagai seorang suami. Rehan, aku mohon biarin aja aku pergi sendiri. Kamu tetap tinggal di sini sama ibu kamu. Menikahlah dengan Priti. Turuti apa yang ibu kamu mau, Rehan. Cuma itu satu-satunya jalan keluar. Dengar, Najwa. Aku bukan orang gila. Aku bukan orang gila yang membiarkanmu dikejar orang jahat di luar sana. Aku bukan orang gila yang akan menikah dengan wanita yang tidak aku cintai. Dan kalau pernikahan itu tetap dipaksakan, dia hanya akan menderita. Aku ingin bersamamu. Aku ingin melindungimu. Mengerti? Jadi benar, kamu akan meninggalkan rumah ini demi membela perempuan. Sudah jelas, Rehan. Kamu sama sekali tidak sayang pada ibu. Maafkan aku, Ibu. Tapi aku pikir ini adalah keputusan terbaik yang pernah aku buat. Kamu sudah menyakiti perasaan ibu, Rehan. Ibu kecewa karena kamu telah menjadi anak durhaka karena perempuan ini. Ibu yakin kamu telah menikahi perempuan yang salah. Kalau perempuan ini adalah perempuan baik-baik, dia pasti tidak akan membiarkan kamu melakukan ini semua kepada ibu. Ibu yang telah mengandung dan melahirkan kamu, Rehan. Aku benar-benar minta maaf dari Ibu. Tapi Najwa adalah istriku. Aku harus bersamanya dan melindunginya, juga mendukungnya. Jadi kamu lebih memikirkan perempuan ini daripada memikirkan kehormatan keluarga kita. Kehormatan ibu, kehormatan para leluhur kamu. Demi membela dia. Setiap manusia di mata Allah adalah sama. Semuanya tidak ada yang berbeda. Perbedaan itu diciptakan oleh manusia. Yang membedakan adalah ibadah dan amalnya. Diam kamu, Rehan. Ibu sudah banyak berkorban untuk kebahagiaan kamu. Tapi apa balasan kamu terhadap ibu? Hah? Ibu hanya minta kamu untuk menikahi Priti, perempuan yang sederajat dengan kamu. Apa susahnya, Rehan? Apa? Rehan, aku mohon tolong turuti apa kata ibu kamu. Menikahlah dengan Priti. Insya Allah aku bisa ikhlas. Najwa, aku sudah mengambil keputusan dan aku sangat yakin. Aku tidak bisa menikah dengan Priti. Aku hanya ingin bersamamu. Dan tidak ada yang berubah. Tapi Rehan, aku mohon. Maafkan aku, Ibu. Aku sayang pada Ibu, tapi aku ingin tetap bersama Najwa. Dan aku berharap keikhlasan dari Ibu. Kapanpun aku harapkan untuk maaf dari Ibu dan bisa menerima kami. Baiklah. Kalau memang itu keputusan kamu untuk ibu, ibu juga bisa membuat keputusan untuk kamu, Rehan.
Sekarang juga tinggalkan semua benda yang telah ibu berikan kepada kamu. Dan kamu ingat, mulai dari detik ini, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dari ibu, termasuk harta warisan keluarga ini. Aku tidak membutuhkan semua ini, Bu. Aku tidak menginginkannya. Yang aku inginkan hanyalah berkat, bukan yang lain. Aku sudah mengembalikannya. Aku akan pergi. Di dunia ini yang kuharapkan hanyalah keikhlasan ibu. Ayo kita pergi. Kamu yakin dengan keputusan kamu, Rehan? Jangan melihat ke belakang, Najwa. Jangan melihat ke belakang. Kita akan jalani pernikahan kita dengan restu dari Allah. Ayo. Nyonya, sudahlah Nyonya. Nyonya tidak perlu menangisi kepergian Tuan Muda lagi. Tuan Muda itu memang keras kepala. Kalau sudah memutuskan, dia tidak mungkin mengubahnya lagi, Nyonya. Saya sangat membenci perempuan itu. Saya membenci dia dengan segenap jiwa raga. Karena dia telah mengambil Rehan dengan cara seperti itu dari saya. Dia telah mencoreng malu di keluarga ini. Iya, Nyonya. Nyonya memang benar. Tapi Nyonya jangan diliputi oleh kemarahan seperti ini. Kalau Nyonya ingin merebut kembali Tuan Muda Rehan, Nyonya harus tenang. Tapi apa yang harus saya katakan kepada Mr. Chopra? Saya tidak sanggup, Tutu. Apa yang harus saya katakan kepada semua orang? Mereka pasti akan mengejek dan menghina saya. Zain? Halo Zain? Pasti ada hal besar yang ingin kamu bicarakan sama saya sampai kamu telepon saya. Tuan Chopra, aku ingin bertanya padamu tentang seorang wanita yang bernama Najwa. Najwa? Begitu pentingkah sampai kamu telepon saya hanya karena seorang perempuan? Karena ini menyangkut hidup Najwa, Tuan. Ini tentang keselamatannya. Jangan pura-pura tidak tahu, Tuan Chopra. Karena aku yakin kalau kau tahu arah pembicaraanku ini. Ada yang coba Najwa, dan aku tahu kalau Tuan pernah datang ke kantorku. Apa hubungan kamu dengan Najwa? Hah? Tuan tidak perlu tahu apa hubunganku dengan Najwa. Tapi hal yang perlu Tuan ketahui adalah saat ini Najwa menghilang. Menghilang? Lalu kamu pikir saya yang melakukannya? Aku belum tahu. Tapi begitu aku temukan buktinya akan langsung kubawa ke hadapan Tuan. Dengar baik-baik, Zain. Saya memang ke kantor dia, tapi bukan untuk membunuh dia. Jadi, Anda sudah tahu siapa Najwa? Tentu saja saya tahu. Dia adalah istri Rehan, calon suami anak saya. Dan saya ke sana untuk membicarakan rencana pernikahan anak saya. Supaya dia jangan sekali-sekali mengganggu rencana itu. Dan dia telah menyetujuinya. Tuan Chopra, seorang bisnismen besar seperti Anda masih mengurusi hal-hal sepele seperti itu. Membuatku semakin curiga kepada Anda. Bahwa Anda juga terlibat atas percobaan kepada Najwa dan atas menghilangnya Najwa saat ini.
Zain, kamu jangan main-main sama saya. Kamu sama sekali tidak punya bukti. Ini fitnah, tahu? Ingat Tuan Chopra, saat aku menemukan bukti-buktinya, maka aku sendiri akan masukkan Anda ke penjara. Nyonya, ayolah Nyonya, minum obatnya. Lama-lama Nyonya bisa benar-benar sakit kalau menolak terus. Saya tidak mau minum obat, Tuntun. Singkirkan obat itu dari saya. Biar saja saya sakit. Mati kalau perlu. Supaya Rehan menyesali semua tindakannya. Saya ingin Rehan kembali ke rumah ini. Nyonya, itu Nyonya. Nyonya, Apa? HP Nyonya bunyi. Mudah-mudahan itu Tuan Muda Rehan menelpon. Lalu menyesali perbuatannya. Ayo Nyonya. Ini Mr. Chopra. Aduh. Pasti ada masalah penting. Apa yang harus saya katakan pada dia, Tuntun? Halo, Mr. Chopra. Ada hal penting apa sehingga Anda menelpon saya? Ada orang yang mau Najwa. Dan mereka itu bukan orang-orang suruhan saya. Itu cuma rekayasa perempuan itu, Mr. Chopra. Percayalah. Dia membuat seolah dirinya mau dibunuh. Supaya orang percaya bahwa keselamatannya terancam. Tapi itu cuma pura-pura. Dia melakukan semua hal itu hanya untuk menarik perhatian Rehan. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada ibu. Benarkah? Betul sekali, Mr. Chopra. Dia telah mempengaruhi pikiran Rehan untuk menentang saya. Dan dia berhasil. Rehan tadi membawa Najwa ke rumah saya. Kurang ajar. Berani sekali dia mengkhianati saya. Yang lebih mengecewakan saya, Rehan memilih meninggalkan saya daripada meninggalkan dia. Lalu bagaimana dengan rencana pernikahan Rehan dengan Preti? Bukankah acara itu akan segera dilangsungkan? Pernikahan itu harus berlangsung, Mr. Chopra. Kalau tidak, itu akan mencoreng muka kita demi kehormatan kita semua. Ya, saya sangat setuju. Saya akan ditertawakan oleh rekan-rekan bisnis saya, bahkan semua keluarga besar saya akan tertawakan saya. Kalau begitu kita harus menemukan Rehan. Mr. Chopra jangan mengatakan apapun mengenai kepergian Rehan. Sampai kita bisa membawa Rehan pulang kembali. Kalau Preti tanya mengenai Rehan, ibu katakan saja saya kirim dia ke Shimla untuk mengurus tanah saya yang akan dibangun hotel. Dan saya juga akan melarang Preti untuk menghubungi Rehan. Walaupun sekali saja. Karena ini bertentangan dengan adat kita sebelum pernikahan terjadi. Saya setuju sekali, Mr. Chopra. Itu ide sangat bagus. Memang adat kita di India melarang kedua pengantin bertemu sebelum pernikahan mereka selama 1 minggu. Aku nggak bisa. Aldi selalu merendahkan aku, nggak sekalipun dia menghargai aku. Semua itu gara-gara Najwa. Aku udah nggak sabar pengen lihat Deman. Anita, jangan gegabah kalau bicara. Ingat kamu, semua tembok di rumah ini bertelinga. Mami, daripada harga diri aku diinjek-injek terus sama Aldi di sini, mendingan aku keluar dari rumah ini. Dan Mami sama Dion nggak akan bisa nahan aku. Aku akan ninggalin kalian biar kalian tahu rasa. Jaga mulut kamu, Anita. Mami tidak suka kamu ngomong seperti itu. Ingat ya, di rumah ini yang berhak mengancam hanya Mami. Kamu itu hanya umpan untuk membuat Aldi jadi jatuh miskin. Kita sedang berbisnis.
Jangan pakai perasaan. Bisa gagal semuanya. Jangan bodoh kamu, Anita. Terus, aku harus bertahan sampai kapan nih? Sebentar lagi. Tidak akan lama lagi. Sebentar lagi Aldi akan menangisi kematian Najwa. Dan setelah itu, kamu bisa perankan semua permainan kamu untuk menjadi istri yang setia. Dan perlahan-lahan, kamu bisa mengeruk harta kekayaan Aldi. Kamu masih mau kan jadi orang kaya? Pokoknya saya tidak mau menunggu sampai perempuan itu melahirkan. Kalau bisa dapat kabar secepatnya dan keputusannya bisa lebih awal, saya mau. Saya ingin menceraikan Anita dengan alasan perselingkuhan. Jadi tolong kamu urus secepatnya. Kalau soal itu, saya pernah melakukan terhadap Najwa, jadi saya tahu syaratnya seperti apa. Kamu urus saja. Soal lainnya nanti saya lengkapi. Saya hubungi lagi nanti. Ya? Oke. Kamu tuh kurang ajar banget sih, Aldi. Dita! Kamu apa-apaan ini? Main banting handphone sembarangan? Mau kamu apa? Kamu nggak boleh cerai sama aku, nggak boleh. Aku salah apa coba sama kamu? Kamu sama sekali tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Gak usah munafik kamu, Anita. Kamu tahu sendiri kan? Permainan apa yang sedang kamu lakukan? Aku menikahi kamu, itu bukan atas dasar cinta. Kalau aku melawan Aldi dengan kekerasan, itu akan membuat Aldi semakin marah. Lebih baik aku mengubah trik aja. Aku udah terima kamu mau ngapain aja sama aku. Kamu sakitin aku, kamu nuduh aku tanpa bukti, dan sekarang kamu mau cerain aku di saat aku lagi hamil. Aku nggak peduli. Aku nggak peduli kamu sakitin aku terus. Ini demi anak kita. Anak kamu, Aldi. Itu bukan anak aku! Terlalu kamu, Aldi. Terus ini anak siapa kalau bukan anak kamu? Kalau soal itu, cuma kamu satu-satunya yang bisa menjawabnya, Anita. Ingat, sandiwara ini akan segera berakhir. Aku nggak akan membiarkan Aldi sewenang-wenang sama aku. Aku akan ngejebak Aldi agar dia ngerasa salah sama seperti saat aku jebak dia di hotel waktu itu. Dia ngerasa salah, udah nidurin aku dan dia mau nikah sama aku. Jangan kamu pikir aku tidak tahu sandiwara kamu, Anita. Aku sedang menunggu untuk melakukan permainan balas dendam sekarang. Dan itu hanya masalah waktu. Kamu dan Dion akan habis di tangan.